Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triaji Nugroho dari kelas 12 MIPA 1 absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penilaian ujian praktek mata pelajaran biologi mengenai menghitung denyut nadi. Tujuan percobaan kali ini yaitu menghitung frekuensi denyut nadi selama 1 menit dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk alat dan bahan, saya bisa menggunakan stopwatch dan kalkulator. Akan tetapi, saya menggunakan smartphone sebagai alat alternatifnya. Untuk langkah kerjanya, saya akan menjelaskan sembari mempraktekkan. Nah, untuk langkah yang pertama atau cara kerja yang pertama yaitu menghitung denyut nadi dalam 1 menit pada saat posisi tubuh kita dalam keadaan duduk, dan dilakukan 3 kali percobaan menghitung denyut nadinya. Mari kita hitung bersama. Setelah 1 menit lamanya, saya sudah menghitung dan sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 70 kali denyutan dalam 1 menit. Untuk selanjutnya percobaan kedua, mari kita hitung. Setelah 1 menit lamanya, untuk percobaan kedua kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu sebesar 71 kali denyutan dalam 1 menit. Dan untuk percobaan ketiga, mari kita hitung. Setelah 1 menit lamanya, kita juga sudah mendapatkan hasil dari percobaan yang ketiga, yaitu dengan hasil 73 kali denyutan dalam 1 menit. Setelah ini, mari kita hitung jumlah rata-rata keseluruhan dari percobaan 1, 2, dan percobaan ketiga. Di sini saya sudah menghitung menggunakan kalkulator pada smartphone, yaitu menghasilkan 71,3. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita lakukan perhitungan kembali denyut nadi selama 1 menit dan dilakukan 3 kali percobaan. Mari kita lakukan percobaan yang pertama. Setelah saya melakukan percobaan pertama dan saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 70 denyut nadi, 70 denyutan. Untuk yang kedua, mari kita mulai. Untuk percobaan yang kedua, kita juga sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 73 denyutan. Dan yang terakhir, percobaan ketiga, mari kita lakukan. Nah, untuk yang percobaan ketiga kita juga sudah dapat hasilnya, yaitu 74 denyutan per 1 menit.
Untuk selanjutnya mari kita hitung rata-ratanya, yaitu dengan cara menambahkan semua hasil dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 dan dibagi 3. Hasil rata-rata yang saya peroleh dari percobaan menghitung denyut nadi dalam keadaan posisi berdiri yaitu 72,3. Nah, untuk langkah selanjutnya, mari kita lakukan perhitungan denyut nadi pada saat posisi tubuh sedang melakukan aktivitas dalam waktu 1 menit dan dilakukan 3 kali percobaan perhitungan. Mari kita lakukan. Setelah kita melakukan aktivitas yang cukup melelahkan ini, mari kita hitung denyut nadinya. Untuk percobaan pertama, mari kita hitung. Setelah kita hitung dengan pasti menggunakan stopwatch. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung denyut nadi dalam posisi istirahat setelah adanya aktivitas tubuh selama 1 menit dan dilakukan 3 kali percobaan. Untuk itu, tanpa basa-basi kita lakukan percobaan pertama. Setelah saya hitung dengan teliti, untuk percobaan pertama kita dapat hasil 96 kali denyutan per 1 menit. Untuk percobaan kedua, mari kita hitung kembali. Nah, untuk percobaan yang kedua kita sudah mendapatkan hasil sebanyak 101 per menit. Dan untuk percobaan ketiga kita hitung kembali. Untuk percobaan ketiga, kita sudah mendapatkan hasil sebanyak 98 kali denyutan per 1 menit. Untuk itu, mari kita hitung rata-ratanya dengan cara menghitung atau menjumlahkan semua percobaan dari percobaan 1 ditambah percobaan 2 ditambah percobaan 3 dan itu menghasilkan rata-rata. Mari kita hitung. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator, maka menghasilkan rata-rata sebanyak 98,3. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi denyut nadi seseorang adalah keadaan atau posisi tubuh di mana pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan duduk akan mengakibatkan tekanan darah normal, sehingga denyut nadi yang dihasilkan normal, yaitu dengan jumlah rata-rata sebanyak 71,3 denyutan dibandingkan pada saat kondisi tubuh sedang dalam keadaan berdiri dan beraktivitas
di mana tekanan darah yang dihasilkan akan lebih tinggi dan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga menghasilkan denyut nadi yang lebih cepat dibandingkan pada saat duduk, yaitu dengan jumlah rata-rata pada saat posisi berdiri sebanyak 72,3 denyutan, sedangkan jumlah rata-rata denyut nadi pada saat kondisi tubuh beraktivitas yaitu sebanyak 98 denyutan. Tentu faktor yang mempengaruhi denyut nadi tidak hanya posisi tubuh dan aktivitas saja, melainkan jenis kelamin, suhu tubuh, usia, berat badan, kondisi fisiologis juga mempengaruhi jumlah denyut nadi yang dihasilkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan ataupun ada kekeliruan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.